up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku, Zahra, akan memberikan penjelasan mengenai komunikasi antar budaya. Dan nantinya aku akan menganalisis satu film dengan aspek semiotika. Jadi, tungguin aja ya, let's get started. Menjelaskan nih mengenai komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya itu apa sih? Komunikasi antar budaya adalah interaksi dan komunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Dilihat dari definisinya, kita bisa melihat dong bahwa komunikasi antar budaya ini sangat berfungsi dan sebagai jembatan kita berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Jadi, aku akan sebutin fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah menyatakan identitas diri. Yang kedua, adanya menyatakan integrasi sosial. Yang ketiga, adanya meningkatkan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah menjadi penghubung antar budaya. Dan yang kelima adalah menyosialisasikan nilai-nilai budaya yang ada. Tujuannya adanya komunikasi antar budaya ini apa? Oke, satu, kalian harus ingat ya. Yang pertama adalah mempermudah proses bersosialisasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan diri kita. Jadi ini sangat-sangat dan menurut aku nih sangat berguna bagi kita untuk bersosialisasi tuh dengan mudah kepada orang-orang yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang berbeda dengan diri kita. Nah, yang kedua adalah memahami perbedaan antar individu. Dengan begitu, kita bisa memahami pastinya dong perbedaan antar individu tuh sebenarnya tuh banyak, perbedaannya tuh apa aja dan segala macam halnya. Nah, yang ketiga adalah mengurangi kesalahpahaman antara individu yang memiliki latar belakang atau kebudayaan yang berbeda. Nah, ketika kita sudah memahami perbedaan, sudah mempermudah proses bersosialisasinya, maka dengan begitu terjadinya konflik atau kesalahpahaman ketika perbedaan kebudayaan yang terjadi, kita sudah bisa dapat mengurangi tidak adanya konflik tersebut. Nah, yang keempat nih, kita bisa menambah wawasan kita. Nah, menambah wawasan di sini adalah dengan cara tuh kita bisa melihat kalau ternyata kebudayaan itu tidak hanya satu, tidak hanya kebudayaan kita, tetapi banyak kebudayaan lainnya. Dan kita juga bisa lebih tahu bagaimana sih interaksi kebudayaan yang lain itu, bagaimana cara sudut pandang kebudayaan yang lain itu. Jadi dengan begitu bisa dong kita menambah wawasan kita atau membuka pikiran kita mengenai kebudayaan yang lainnya. Nah, yang dan terakhir banget adalah meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi. Nah, aku akan menganalisis satu film dengan analisis semiotika. Analisis semiotika adalah metode analisis yang dimana kita mengkaji sebuah tanda-tanda yang terdapat pada objek tersebut untuk kita ketahui makna yang sebenarnya. Nah, kali ini film yang aku angkat adalah film Dua Garis Biru. Kalian pasti pada nggak asing dong dengan film Dua Garis Biru. Apalagi film ini sangat booming ketika ingin dirilis, bahkan ketika sebelum rilis film ini tuh sangat booming sekali. Kenapa sih film ini sangat booming? Jadi Dua Garis Biru ini menceritakan seorang remaja atau sepasang remaja berumur 17 tahun yang dia hamil di luar nikah atau dia bersenggama di luar nikah.
Jadi pastinya masyarakat Indonesia sangat kaget dan sangat-sangat antusias juga untuk menonton film ini. Maka dari itu film ini sangat booming. Film ini berada di tahun 2019. Jadi analisis semiotika yang pertama adalah pada salah satu adegan di mana Dara memberikan atau menggunakan stroberi ditaruh di perutnya Dara, dan stroberi ini melambangkan sebuah janin yang ada di dalam tubuhnya Dara. Selain itu juga ada di salah satu adegan yang dimana ada dua jus stroberi. Dua jus stroberi ini yang belum diminum, dan ini menggambarkan bahwa jus stroberi ini sebagai janin yang dimana ketika diaborsi janin tersebut akan hancur dan lebur, bahkan tidak menghasilkan yang utuh kembali. Jadi dua stroberi ini makanya tidak diminum pada dalam adegan tersebut. Kemudian ada adegan di mana kerang ini ditandai sebagai keperawanan seorang wanita. Jadi yang dimana kerang ini sudah terbuka, artinya ketika kerang itu sudah terbuka, artinya kerang itu sudah tidak fresh lagi. Nah, dimana itu menggambarkan sebuah keperawanan wanita. Nah, Dara itu di situ memakan kerang tersebut, yang artinya dimana dari ini sudah siap menerima bahwa dia sudah tidak perawan, dan Bima juga tidak bermasalah dengan Dara yang memakan kerang tersebut yang sudah terbuka. Nah, ada di salah satu adegan di mana Bima menggunakan jam pasir. Nah, jam pasir ini ditandai oleh waktu, di mana waktu itu terus berjalan. Jadi mau tidak mau Bima harus mengikhlaskan atau menjalani yang sudah ia perbuat, karena waktu akan terus berjalan dengan semestinya. Nah, ada adegan yang dimana ada suara Google Maps. Nah, Google Maps ini bersuara bahwa jalan ini buntu. Nah, tandanya tersebut di dalam film ini ialah ya sudah tidak ada jalan lagi kecuali Bima dan Dara menikah. Dengan seperti itu kita bisa melihat dong bahwa banyak sekali tanda-tanda pada film ini yang sangat-sangat makalahnya itu dalam dan sangat tersirat jika kita sudah memaknai makna tersebut dengan benar. Yang dimana adegan memperlihatkan lingkungan rumah Bima yang kumuh, dimana adegan ini itu masuk ke dalam analisis semiotika bahwa apapun yang telah terjadi, mau tidak mau kita harus tetap menjalaninya. Jadi lingkungan Bima yang kumuh ini bisa memperlihatkan bahwa seorang Dara itu harus siap menghadapi resiko yang terjadi. Itulah salah satu analisa semiotika yang sangat berkaitan juga dengan lingkungan atau adegan yang bahkan lingkungan tersebut sebenarnya tidak terlihat, tapi itu sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam. Nah, itulah video dari saya yang dimana saya sudah menjelaskan mengenai komunikasi antar budaya, terus juga sudah menganalisis satu film berdasarkan analisis semiotika. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.